Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, gimana nih kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Semoga teman-teman semuanya dimanapun berada, baik yang hadir di sini hari ini dan juga teman-teman yang sedang menonton live kita melalui sosial media Rumah Quran Ali bin Abi Thalib, selalu Allah berikan kesehatan. Gak kerasa ya teman-teman, kita sekarang sudah masuk Ramadan hari ke-26 dan mungkin ada beberapa juga yang sudah melaksanakan Ramadan hari ke-27. Sedih yang ya rasanya karena Ramadan itu hari-harinya terasa sangat-sangat cepat. Perasaan kemarin kita masih bersuka cita untuk menyambut Ramadan, tapi sekarang kita sudah mau masuk di akhir Ramadan. Tadi sebelum kesini saya sempat baca quotes dari seorang dai yang mengatakan bahwa sangat merugi orang yang tidak serius di malam-malam dan juga hari-hari yang sangat precious. Precious ini bahasa Inggris artinya berharga. Jadi kalau misalnya kita nggak serius di hari-hari akhir ini, kita akan jadi orang yang merugi. Baik teman-teman, sore hari ini di Ramadan Talk part 11 kita kembali dibersamai lagi oleh Bu Dwi Cahyaningsih. Gimana nih Bu Dwi kabarnya? Alhamdulillah Kak Nada. Alhamdulillah ya Kak Nada, alhamdulillah sehat semuanya sampai di Ramadan yang ke-26 insya Allah. Oke Bu Dwi, hari ini kita mau ngobrol dan sharing-sharing lagi nih Bu Dwi. Topik kita hari ini asik. Tadi pagi ketika saya posting pamfletnya dengan itu antusiasnya netizen sangat luar biasa sekali gitu ya, banyak sekali yang komen, apalagi para jomblo fisabilillah yang sedang berjuang dalam kesendiriannya. Itu masya Allah sekali. Dan mungkin ada juga beberapa pertanyaan yang masuk ke saya dan nanti akan dijawab ya sama Bu Dwi insya Allah. Oke, ada yang tahu nggak teman-teman kita ini apa judulnya? Nggak tahu. Jodoh. Iya, jadi tadi karena sudah nyebut jomblo, nah jadi kita hari ini mau bahas judulnya adalah menjemput jodoh di jalannya. Jadi di jalannya itu apa maksudnya? Di jalannya itu tentu saja di jalannya Allah. Bagaimana kita menjemput jodoh kita? Kamu aja kali menjemput jodoh di jalan yang Allah ridhoi. Bagaimana kita menjemput pasangan halal kita melalui cara-cara yang Allah ridhoi. Nah, bagaimana itu caranya? Langsung saja kita berikan waktu dan juga kesempatan kepada Bu Dwi Cahyaningsih untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Monggo Bu Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah sahabat kita yang dirahmati oleh Allah, pada sore hari ini ya di Ramadan yang ke-26 insyaallah kita masih diberikan banyak sekali kesempatan sehingga kita bisa hadir di sini ya dalam kondisi sehat walafiat. Baiklah sahabat semuanya, pada sore hari ini izinkan saya sharing ya terkait dengan ada beberapa request ya dari teman-teman, bagaimana sih gitu ya menjemput jodoh di jalannya. Nah, seperti apa sih gitu ya. Tema ini cukup menarik gitu ya, karena ya itu tadi banyak mungkin teman-teman kita, saudara-saudara kita yang pada saat ini sedang menanti jodohnya yang belum kunjung datang seperti itu, sehingga membuat gelisah, membuat galau gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan gitu ya, apakah memang jodoh itu ada di tangan Tuhan? Gitu ya. Lantas bagaimana mendapatkannya? Nah, kalau memang jodoh di tangan Allah gitu ya, artinya ada ketentuan dan campur tangan Allah tentunya ya. Tetapi ada juga yang menyatakan bahwa jodoh itu harus dijemput atau diikhtiarkan. Nah, itu juga tidak salah ya. Artinya ya kita harus mengikhtiarkan ya, mengikhtiarkan yang di jalan yang benar. Nah, seperti apa ya nanti kita
bahas lebih detail gitu ya. Tetapi yang perlu kita ingat kembali bahwa ya kita tugasnya ikhtiar secara maksimal dan hasil tentunya kita benar-benar serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika saya umur sekitar 20 tahun ke atas, nah ya sama mungkin dengan semua sekarang usianya juga sekitar itu. Nah, itu sering bertanya gitu ya, siapa sih ya jodoh saya gitu ya? Kapan jodoh saya datang? Di mana gitu ya? Perasaan gitu enggak? Kan ada sekarang. Ya, betul sekali Bu, penasaran ini jodoh saya sedang apa gitu ya. Sedang Iya, aja ya. apa sedang Sama apa. saat itu juga saat saya usia 20 tahun saya juga punya perasaan seperti itu gitu ya. Kok tanda-tandanya belum nampak. Nah, apalagi sekarang sudah tahun 2024 gitu ya. Corona sudah berlalu gitu ya, kok jodoh belum datang. Nah di sini yang perlu kita pahami ya dan ini ya yang perlu kita pahami bahwasanya jodoh itu insya Allah pasti datang gitu ya. Entah itu cepat ataupun lambat, yang pasti dia akan datang di saat yang tepat. Itu yang perlu kita yakini ya. Nah, berbicara tentang jodoh itu sendiri ya, pernah juga kita dengar bahwa jodoh itu adalah cerminan diri gitu ya. Tidak salah dengan pernyataan itu, karena sedikit banyak gitu ya, jodoh itu ternyata mirip sama kita ya. Kadang itu ya karakternya ada yang sama-sama egois gitu ya. Saya sama suami itu sama-sama anak pertama, itu kadang kalau saya rasakan tuh egonya itu sama-sama tinggi seperti itu. Nah, kalaupun berbeda gitu ya, ya tentunya kita bisa berkolaborasi atau berkombinasi sehingga menjadi sesuatu yang luar biasa. Gitu. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti itu ya, terkait kita menjemput jodoh ya. Yang pertama adalah harus kita niatkan dengan niat yang baik ya. Niat yang baik, kemudian prosesnya juga baik. Nah ya, insya Allah ketika niat kita sudah baik, prosesnya baik, hasilnya pun juga baik insya Allah ya. Nah, dan juga yang perlu kita yakini gitu ya, bahwa jodoh itu akan datang di saat yang tepat, baik itu cepat atau lambat ya. Jadi jangan khawatir karena ya, insya Allah sudah disiapkan sama Allah jodohnya. Dan yang juga perlu kita garis bawahi juga gitu ya, kita punya rencana ya, dan Allah juga punya skenario, dan yang pasti terjadi adalah skenario Allah itu yang juga harus kita yakini ya. Bisa jadi gitu ya, kita sekarang misalnya aku suka sama si A gitu ya, kayaknya ini jodoh saya gitu ya, tapi kita nggak tahu gitu ya, boleh jadi apa yang kita anggap baik ya belum tentu baik di mata Allah, dan begitu sebaliknya gitu ya, boleh jadi apa yang kita buruk ternyata itu baik buat kita. Nah, maka yang harus kita siapkan adalah bahwa yang pasti terjadi adalah skenario-nya Allah ya, seperti itu. Nah, terus gimana ini Putri kalau kita sedang ada rasa, misalnya ini adalah masa-masa di mana kita punya rasa gitu ya. Nah, punya rasa, saya kayaknya tertarik sama dia gitu ya. Nah, ya itu wajar gitu ya, di masa-masa seperti dengan sekarang itu, di usia-usia seperti itu adalah hal yang wajar. Itu berarti dengan normal kayak gitu ya, ada ketertarikan dengan lawan jenis gitu ya. Terus bagaimana menyikapinya? Nah gitu ya, dikatakan di sini, jika rasa itu benar, maka biarkan dia terjaga. Jika tiba waktunya, semoga menjadi nyata. Seperti itu ya. Kenapa ya? Jadi kalau rasa itu benar ya, nggak apa-apa gitu ya. Kita punya rasa, ada rasa ketertarikan gitu ya, kepada lawan jenis, baik itu laki-laki maupun perempuan gitu ya. Yang perempuan tertarik dengan laki-laki dan laki-laki tertarik dengan perempuan, ya biarkan rasa itu terjaga ya. Jika tiba waktunya ya, semoga menjadi nyata. Nah, kenapa gitu ya? Karena kalau kita menjaga sendiri ya, seringkali kita nggak kuat gitu ya, seringkali kita goyah ya, tidak sedikit ya, kayaknya aku cocok deh sama dia, kayaknya aku punya rasa deh sama dia gitu ya, akhirnya kita jaga dengan pacaran. Nah, saya seperti itu ya. Ternyata ya tak sedikit pun yang menjaga ini malah menjaga jodohnya orang. Ternyata ya sudah pacaran sekian tahun gitu, ternyata yang dijaga jodohnya orang ya. Jadi kita nggak tahu ya. Maka ketika kita punya rasa itu tadi, yaitu kita minta tolong kepada Allah gitu ya, menjaga rasa ini sehingga tiba waktunya kalau memang dia jodohku, maka semuanya akan dipermudah. Nah, itu ya, yang perlu kita yakini. Jika rasa itu benar, nah
Jika tiba waktunya, biarkan dia menjadi nyata. Nah, kalau memang takdirnya, ya kita harus yakin. Ya, kalau memang takdirnya, ya entah itu cepat atau lambat, maka akan datang sampai kita, insya Allah. Nah, itu tadi ya salah satu indikasinya kalau memang dia adalah jodoh kita, maka prosesnya itu akan dipermudah, ya, insya Allah. Prosesnya akan dipermudah, gitu ya. Caranya jadi lancar, gitu ya. Pengalaman dulu saat masih muda gitu ya, beberapa kali diminta, tapi karena apa ya, waktu itu memang belum punya rasa ingin menikah gitu ya, terus Mbak Dwi ini saya ada ini dikenalkan seperti itu, karena saya belum mantap gitu ya, belum ada rasa, juga belum mantap untuk menikah, ya saya tolak dengan halus gitu ya. Oh maaf, saya sudah dijodohkan. Saya bilang seperti itu, benar kan ya, dijodohkan ya, dijodohkan sama Allah gitu ya, sudah disiapkan jodohkan. Kemudian ketika saat guru yang saya menawarkan, ketika dikasih proposal itu kita sholat istiqoroh dulu ya. Itu ada rasa mantap, padahal kita nggak kenal gitu ya, kita nggak kenal. Nah itu ya bisa jadi seperti itu ya, ketika itu memang jodoh kita, insya Allah itu akan dipermudah caranya, jadi dipermudah prosesnya seperti itu. Nah ya kita harus yakin ya, insya Allah itu jodoh itu datang dengan caranya sendiri yang kadang kita tidak bisa menduga gitu ya. Ternyata mungkin ya teman jenengan yang dulu waktu SD mungkin cuek dengan tiba-tiba itu jodohnya tidak pernah tahu seperti itu. Nah, kemudian pernah nggak kepikiran, tahu nggak kamu gitu ya, kita itu sudah berdoa gitu ya, tapi kok nggak dikabul-kabulkan. Ya Allah, aku sudah berdoa supaya jodohku itu segera datang. Nah ternyata bisa jadi ya, kenapa kok doa jenengan itu tidak segera dikabulkan, supaya apa gitu ya, Allah ingin melihat kita ya, ingin melihat kita betapa indahnya menanti, dan betapa dahsyatnya ya sebuah doa seperti itu ya. Kita selama ini ya Allah kita berdoa ya Allah, datangkanlah jodohku gitu ya, kasihlah aku jodoh yang terbaik seperti itu, kok gak datang gitu ya. Ya itu tadi, bisa jadi ya Allah belum jawab doa-doa jenengan, terus karena Allah ingin melihat gitu ya, Allah jenengan dalam kondisi menanti gitu ya, indahnya dia tahu gitu, rasanya indahnya menanti itu seperti apa gitu ya, kan ada. Kalau datangnya terlalu cepat itu Ya, ada sensasi. ya betul, kadang ujuk-ujuk nah, nyapa tuh biar kok nikah buru-buru gitu ya, kadang seperti itu. Nah, ya itu tadi ya, ketika apa namanya, kalau ditunda ya jangan ya, artinya di sini kita nggak boleh bersuudzon gitu ya terhadap Allah, tapi itu tadi ketika kita sudah yakin ya bahwasanya kalau memang jodoh itu pasti akan ada caranya, akan ada jalannya seperti itu. Nah kemudian itu tadi ya, berkait bagaimana gitu ya, kita menjemput jodoh, apakah perlu diikhtiarkan? Ya gitu ya, perlu diikhtiarkan sebagaimana di dalam surat Al-Waqiah yang sudah jenengan hafal gitu ya, ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum jika dia tidak mengubah keadaannya sendiri seperti itu ya. Atau sama halnya dengan quote-nya Stephen Alfambi ya, di dalam bukunya 7 kebiasaan itu kata beliau, if you want to change your station ya, if you want to change the station ya, you have to change yourself. Jadi kalau kamu ingin mengubah kondisimu ya, tentunya kamu juga harus mengubah dirimu gitu ya. Kamu mengubah cara pandangmu, kamu mengubah cara berpikirmu gitu ya. Nah, melakukan perbaikan efektif. Nah inilah ini ya. Yang tadi ada beberapa pertanyaan yang sempat saya, ada yang beberapa pertanyaan, ada yang beberapa yang bertanya, bagaimana cara menjemputnya? Nah ini ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang mungkin bisa kita lakukan sebagai bentuk ikhtiar kita dalam rangka menjemput jodoh di jalannya itu tadi. Yang pertama ya, jangan lupa ya, perbaiki niat ya. Kita nikah ikhlas karena Allah ya, bukan karena malu aku sudah usia segini kok belum nikah, atau kita nikah ingin mendapatkan jodoh yang tampan atau jodoh yang cantik ya. Tapi kita luruskan kembali bahwasanya kita nikah adalah dalam rangka mencari ridhonya Allah. Kita ikhlaskan. Menikah itu bagian dari menyempurnakan agama.
menikah itu adalah ibadah yang mana mengikuti sunnah Rasulullah. Bukan semata-mata kita mengejar harta, depan, ya, keturunan. Nah, di sini Rasulullah menganjurkan kita, gitu ya. Ketika laki-laki itu menikahi wanita, maka perlu diperhatikan adalah kita bisa memilih dari kecantikannya, hartanya, keturunannya, dan yang paling penting di sini adalah memperhatikan agamanya. Bukan apa ya, karena kalau kita orientasinya cantik atau cakep gitu ya, itu akan pudar ya pada masanya. Kalau kita juga orientasinya harta, itu juga akan bisa habis atau hilang. Begitu juga kalau kita orientasinya ke anak, dia keturunannya orang yang berpendidikan, misalnya keturunannya orang yang punya darah biru misalnya, itu juga bisa habis gitu ya. Maka ya itu tadi orientasinya adalah kita lihat agamanya, bagaimana agamanya, seperti itu. Nah, itu ya yang pertama kita perbaiki. Kemudian yang kedua adalah eksplorasi diri. Artinya di sini apa? Kita mengeksplorasi diri kita. Kita itu apa ya? Kita apa kelebihan kita, gitu ya? Apa kekurangan kita, kita punya kebiasaan apa, gitu ya? Kita eksplor. Bisa jadi seperti apa sih? Nah, misalnya kita punya kebiasaan kita nggak suka masak, gitu ya. Nanti pasangan kita bisa nggak menerima kondisi seperti itu? Nah, kita punya kebiasaan malas bersih-bersih misalnya, nah itu juga perlu dipertimbangkan gitu ya. Oh ya, kita eksplor diri kita ini sebenarnya apa? Kira-kira kalau aku sama dia ini cocok apa enggak? Nah itu juga dipertimbangkan gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya nanti tidak kaget gitu ya. Karena ketika menikah itu otomatis kita akan hidup 24 jam, ya nggak 24 jam sih gitu ya. Akan hidup berdampingan, yang mana tentunya pasti akan ini ya, saling bertukar pikiran. Kalau nggak sevisi, nggak sekufu, itu juga akan menjadikan problem baru juga. Misalnya yang suami itu cara pandangnya seperti ini, kemudian yang istrinya cara pandangnya seperti ini. Nah itu kalau nggak klik, nah itu juga bisa jadi sebuah problem lagi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah memantaskan diri. Ya. Kita pengennya dapat jodoh yang solid, kita pengennya dapat jodoh yang solihah. Tapi kita lihat lagi gitu ya, bagaimana gitu ya, bagaimana ibadah kita, bagaimana puasa kita, bagaimana tilawah kita, seperti itu. Apakah dia itu kita lihat, apakah dia rajin di masjid, gitu ya, apakah dia puasa sunnah, sedekah dan sebagainya. Kita lihat ya, memantaskan diri ya. Memantaskan diri di sini bukan dalam arti memantaskan dalam pandangan manusia ya, tapi memantaskan diri dalam pandangan Allah. Nah, pantas enggak? Misalnya yang kita incar ini, oh, masya Allah ini kayaknya solih gitu ya, anaknya rajin ibadah misalnya, kita pantas enggak ya kira-kira aku berharap dapat jodoh kayak dia misalnya, seperti itu. Itu ya, kita berusaha memantaskan diri ya, cari yang sekufu lah dalamnya, sekufu ini ya. Kemudian yang keempat ikhtiar kita adalah memperbanyak berdoa. Kemudian juga mendoakan dan minta doa. Itu yang tidak perlu kita lupa ya. Karena kita tidak tahu doa mana yang akan diijabah Allah, doa mana yang akan dikabulkan Allah. Bisa jadi ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat pun mendoakan kita. Itu pun sebaliknya, ketika orang lain mendoakan kita, bisa jadi doa itu yang diijabah. Jadi jangan capek untuk meminta doa, ya terutama doa dari orang tua kita, ya, dari guru-guru kita dan orang-orang solih mungkin. Nah, itu kita minta doa mereka supaya apa? Mendoakan kita agar mendapatkan jodoh yang terbaik ya, jodoh yang terbaik di mata Allah ya, bukan di mata kita. Kita nggak tahu ya jodoh yang terbaik. Maka kita minta ya, Allah kasih jodoh yang terbaik di dunia dan akhirat. Kemudian yang kelima, perbaiki hubungan dengan Allah ya. Agar urusannya mudah ya, tentunya yang kita lihat, kita harus berusaha memperbaiki hubungan kita dengan Allah ya. Dalam surat Al-Alaq ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya ya, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar. Nah, kalau kita ingin urusan kita lancar, ya jodoh kita lancar gitu ya, dikasih jodoh yang terbaik, ya kita berikhtiar, kita bisa banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian kalau kita sudah ikhtiar begini begitu, kita sudah berusaha memantaskan diri, maka ikhtiar yang selanjutnya adalah kita pasrahkan kepadanya, gitu ya. Kita tidak tahu bagaimana
ending dari setiap cerita kita gitu ya. Tapi kita harus yakin bahwasanya Allah itu pasti kasih yang terbaik buat kita. Itu yang harus kita yakini. Kalau kita sudah yakin seperti itu, maka kita akan lebih tenang gitu ya. Kita berhusnudzon senantiasa berhusnudzon kepada Allah ya. Kita sudah ikhtiar gitu ya. Karena Allah yang maha tahu yang terbaik ya. Bisa jadi itu tadi kita mikirnya terbaik ternyata tidak bagi Allah, dan sebaliknya bisa jadi kita mikirnya ini kayaknya nggak bagus buat kita, ternyata itu adalah yang terbaik buat kita ya. Sebenarnya Allah maha tahu. Kita jadikan Allah satu-satunya sandaran hidup ya. Cukuplah Allah menjadi sandaran ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ya. La haula wala quwata illa billah. Itu ya, itu adalah beberapa ikhtiar yang ada beberapa pertanyaan ya, ikhtiar yang bisa kita lakukan dalam rangka menjemput jodoh kita. Kemudian ini juga ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ya pasca pra menikah. Ada hal yang perlu kita perhatikan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan sebelum menikah. Yang pertama apa? Yang perlu kita hindari, yang pertama adalah pacaran. Itu sudah menjadi apa ya, kayak sebuah fenomena yang sudah umum, yang bahkan orang tua kalau anaknya gak pacaran tuh malah bingung gitu ya. Tapi di sini tidak pernah dicontohkan ya Rasulullah kita jemput jodoh dengan cara pacaran. Nah, kenapa? Karena pacaran di sini cenderung mendekati zina, sedangkan zina itu kita diperintahkan untuk menjauhi zina seperti itu ya. Kalau sebelum menikah zinanya dengan pacaran, kalau sudah menikah ada yang namanya selingkuh seperti itu. Nah, itu yang perlu kita hindari. Kemudian ini yang juga kadang masih berlaku di masyarakat kita adalah tukar cincin atau tunangan. Banyak yang gagal paham antara tunangan dengan melamar atau khitbah. Nah, ini yang masih masih menjadi sebuah tradisi ya, di lingkungan kita. Kalau tukar cincin atau tunangan itu itu sudah menjadi miliknya dia, kadang dia sudah dibawa ke sana kemari, seperti itu, padahal itu belum halal gitu kan ya. Nah, itu yang perlu kita juga sadari. Yang dinamakan lamaran atau khitbah itu kan ketika seorang laki-laki datang meminta izin kepada pihak orang tua perempuan gitu ya, meminta izin untuk menikahi putrinya gitu ya. Di situ ada dialog mungkin menentukan tanggal pernikahannya gitu, menentukan tata cara pernikahannya seperti itu. Nah, sedangkan gitu ya, kalau yang kita pahami selama ini tunangan yang di daerah kita itu seperti halnya kayak DP gitu ya. DP ini nanti kalau tak nikahi gitu ya, akhirnya dibawa bisa boleh dengan dari sudah tunangan gitu ya, dibawa ke sana kemari seperti itu ya. Kemudian terus foto prewedding. Nah, ini ya, foto prewedding mesti diingat gitu ya. Seringkali kita lihat foto prewedding itu posenya itu tidak dibenarkan gitu ya. Kenapa? Kadang itu tadi mungkin berpegangan tangan, mungkin atau bersentuhan dan sebagainya, padahal itu belum akad gitu ya. Sebenarnya bisa disiasati. Kalau misalnya pengen foto seperti itu, misalnya kita melakukan akad dulu, misalnya bulan ini akad, bulan depan resepsi misalnya, kita bisa foto setelah akad. Atau kalau kita bisa siasati juga dengan cara, sekarang kan zamannya canggih gitu ya, untuk mungkin nanti yang satunya di depan, yang satunya di belakang digabung, itu juga sebuah alternatif gitu ya. Mungkin kalau mau bikin undangan pengennya ada fotonya gitu ya, bisa disiasati seperti itu. Jangan sampai dengan dalih mau menikah kemudian menghalalkan yang belum halal gitu ya, bersentuhan, berdekatan, berpegangan tangan, atau dengan pose-pose yang tidak dibenarkan dalam syariat. Kemudian yang keempat adalah menuntut mahar yang tinggi. Ya, di dalam surat An-Nisa ayat 4 sudah dijelaskan ya, saya bacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, terimalah dan nikmati pemberian itu dengan senang hati. Ya, jangan sampai gara-gara mahar itu menghalangi proses pernikahannya. Gara-gara mahar, misalnya pihak perempuan menentukan mahar yang berlebihan, yang pihak laki-laki tidak sanggup untuk memenuhinya ya. Jangan sampai seperti itu ya. Dalam hadis disebutkan sebaik-baik mahar adalah yang meringankan calon suaminya. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi.
Sesungguhnya di antara kebaikan seorang perempuan adalah yang mudah meminangnya, ringan maharnya, dan subur rahimnya. Ya. Tapi di sini karena seperti itu bukan berarti asal gitu ya ngasih mahar karena artinya sudah cukup dengan seperangkat alat sholat gitu ya. Kebanyakan kan seperti itu ya. Maharnya orang Indonesia itu kan murah gitu ya. Wajib ya. Seberapa saja. Nah, sini sebenarnya mahar itu bentuknya itu yang bisa yang bisa nilai gitu ya. Nanti kalau misalnya kondisi tertentu itu bisa dijual, bisa ada nilainya seperti itu. Ya. Kemudian, berapa sih mahar yang diberikan Rasulullah kepada istri-istrinya? Ini ada riwayat ya dari Abu Sulaimah bin Abdurrahman, dia berkata, aku telah bertanya kepada Aisyah ya tentang jumlah mahar yang diberikan Rasulullah kepada istrinya adalah 12 rupiah dan 1 nasi. Kemudian lanjut Aisyah, 1 nasi sama dengan 500 dirham. Maka inilah mahar Rasulullah terhadap istri-istri beliau ya. Maharnya 500 dirham itu setara kurang lebih 15 juta ya. Itu yang insya Allah itu ya beberapa hal yang bisa saya sampaikan kepada sahabat semuanya di sore hari ini ya. Semoga yang punya niatan untuk menikah Allah kasih kemudahan, dipertemukan dengan jodoh yang terbaik ya, terbaik di dunia maupun di akhirat ya. Kalau ada yang mudah kenapa harus sulit ya? Ada yang mudah kenapa harus sulit ya? Karena punya nikah itu sebenarnya kan cuma 5 gitu ya. Ada calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, ada mahar, ada saksi, ada wali dan ijab kabul. Sebenarnya sama cuma itu gitu ya rukunnya ya. Rukun saya kira, rukunnya cuma itu gitu ya. Karena yang sulit itu apa biasanya? Yang sulit cari calonnya. Oh yang sulit cari salahnya gitu ya. Karena ada yang sulit cari calonnya. Kalau orang tua mikirnya yang sulit itu mempersiapkan resepsinya itu biasanya dari pihak kedua. Ya baiklah, sahabat semua, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan karena ada atau Ya, baik teman-teman. Tadi pas ini di ujung sana itu tadi pas didoakan semoga yang belum dapat jodoh segera didatangkan jodohnya. Dia serius amin duit. Serius banget ini saya diganggu. Ya, jadi itu ya teman-teman, materi dari Buduri sudah selesai. Jangan maringis tok, sayang salkin gitu ya. Jadi tadi itu intinya adalah kalau misalnya kita mau menikah, cara-caranya, step-stepnya bagaimana. Yang pertama harus memperbaiki niatnya harus karena Allah, karena menikah itu adalah ibadah. Jangan sampai kita pengen menikah gara-gara lihat konten uwu-uwan di di sosmed kan banyak sekali konten-konten uwu-uwan untuk duit. Jadi kita nikah pengen buat konten kayak gitu, jangan sampai begitu. Kita luruskan niat kita. Terus yang kedua kita mengeksplorasi diri, lihat kekurangan dan juga kelebihan kita. Lalu yang ketiga memantaskan diri. Kalau misalnya kita mau dapat jodoh, mau dapat pasangan sekelahnya Rasulullah, berarti kita harus selevel Sayyidah Khadijah gitu ya. Lalu yang keempat memperbanyak berdoa, memperbaiki hubungan dengan Allah dan juga pasrahkan kepada Allah. Karena insya Allah kalau kata Bibi tadi, manusia itu punya rencana, Allah punya skenario, dan yang terjadi yang akan terjadi itu adalah skenario-nya Allah. Oke teman-teman, selanjutnya adalah sesi yang kita tunggu-tunggu. Saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Oke, pertanyaan pertama, Bu, saya mau bertanya, lebih baik terburu-buru dalam menikah atau terlambat menikah? Karena mungkin kita sebagai seorang perempuan kebanyakan mungkin belum bisa seperti Sayyidah Khadijah gitu. Karena kan kalau dulu tuh Sayyidah Khadijah yang melamar dulu Rasulullah. Karena sekarang tuh cari pasangan yang cocok itu yang tidak nemu-nemu gitu. Itu gimana Bu? Apa lebih baik terburu-buru dalam menikah atau terlambat menikah? Lalu bagaimana cara atau proses ta'aruf yang sesuai syariat? Itu saya jawab dulu pertanyaan yang pertama ya. Ini
nggak ada yang lebih baik gitu ya. Itu tadi lebih baik terburu-buru dan terlambat itu nggak dianjurkan gitu ya. Baik semua. Ya, terburu-buru itu juga nggak boleh gitu ya. Terlambat kalau bisa juga jangan seperti itu. Nah, ya. Yang seperti saya sampaikan tadi di situ tadi kan ada beberapa hal yang kita ikhtiarkan, yaitu tadi ya kita berusaha ikhtiarkan dengan tadi memperbaiki niat, eksplorasi diri, apalagi kan ya. Berbagi hubungan dengan Allah. Ya, nah itu ikhtiar kita, bentuk ikhtiar kita gitu ya. Kalau dulu zamannya Khadijah, beliau pun berikhtiar dengan cara itu tadi ya, mengantarkan, mengirim suruhannya gitu ya untuk datang melamar Rasulullah. Nah, kalau sekarang ya sebenarnya bisa juga seperti itu ya, pihak perempuan kalau misalnya kita punya saudara yang kapabel untuk melamarkan misalnya Pak Dia dan Pak Aku misalnya tertarik kepada itu, kita sampaikan itu sebenarnya juga bisa gitu ya. Nah, tapi itu tadi kita kan adatnya ini adat ketimuran yang kadang membuat itu menjadi apa ya, kayak malu lah seperti itu ya. Ya. Tapi itu tadi sebagai pihak perempuan di sini, itu tadi kita berusaha dengan mengikhtiarkan tadi itu tadi ya yang sudah saya sampaikan di materi sebelumnya itu tadi. Kemudian bagaimana proses ta'aruf yang sesuai syariat itu? Ya, yang pertama tentunya pihak laki-laki mendatangi calon orang tua pihak perempuan seperti itu ya. Kemudian bisa bertukar biodata, nah ya kita bisa cari pihak ketiga gitu yang membantu proses kita. Nah, kemudian bertemu dengan pasangan tanpa berdua ya, dalam arti ini setelah ada kecocokan, misalnya kita tukar biodata gitu ya, ada yang mengajukan saya minta bantuan orang yang sudah berpengalaman seperti itu ya, atau orang yang sudah tua seperti itu. Nah, kita minta di jembatan. Kalau sudah ada, oh ya kayaknya seret lah lihat biodatanya ini, nah, nanti dipertemukan. Tapi itu tadi ya, ketika bertemu tetap harus ada pendamping gitu ya, nggak boleh berdua-duaan, nggak boleh berkhalwat. Nah, nanti di situ ya, sama-sama kita tanya mungkin pandangannya dan sebagainya. Nah, ketika ta'aruf itu, suatu ketika ini ya ada riwayat dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, suatu ketika aku berada di sisi Nabi, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki, dia ingin menikahi wanita Ansor. Nah, lantas Rasulullah bertanya kepadanya, apakah engkau sudah melihatnya? Nah, jawabnya belum. Kemudian Rasulullah menganjurkan, memerintahkan, lihatlah wanita itu agar cinta kalian langgeng. Ya, jadi sebelum nikah memang dianjurkan untuk itu tadi ya, ta'aruf, untuk melihat langsung ya calon pasangannya seperti itu. Nah, tapi ya di sini tadi diingatkan ketika ta'aruf itu tentu didampingi ya, tidak dalam kondisi berduaan. Kemudian senantiasa menjaga aurat ya, menjaga pandangan dan menutup aurat seperti itu. Dan ketika proses lamaran itu boleh ya pihak laki-laki atau calon itu memberikan hadiah kepada pihak perempuan ya, karena kata Rasulullah semua mahar, pemberian dan janji sebelum akad nikah itu milik pihak wanita ya. Kemudian tentunya ketika di situ mempersiapkan waktu ya, waktu kalau sudah lamaran itu biasanya itu tadi ya, mempersiapkan nanti kapan tanggalnya gitu ya, tanggal nikahnya kapan, terus nanti apa gitu ya. Dan yang perlu tidak kita lupa, kita haruskan kembali dan sholat istikharah ini ya, yang jangan sampai tertinggal ya. Ketika mungkin ada tanda-tanda seperti itu, kita istikharahkan ya. Kalau nanti kita mantap gitu ya, insya Allah dengan sholat istikharah maka Allah kasih kemantapan hati gitu kan ada. Insya Allah itu ya teman-teman, jadi tata cara ta'aruf. Jadi kan sekarang tuh banyak yang menyalahgunakan ta'aruf pacaran, tapi pacaran Islami sebenarnya ta'aruf bukan ya. Dan jangan sampai juga kita ta'aruf tapi yang kita dia nggak tahu asal usulnya, nggak tahu wajahnya dan sebagainya. Jangan sampai kita dengan dari ta'aruf kita beli kucing dalam karung ya, misalnya Ya seperti itu. Dan jangan sampai kalau misalnya kita mau ta'aruf itu kuncinya adalah harus ada peragama. Ya, kita boleh kok misalnya kita tuh cari info calon pasangan kita, dia itu seperti apa, gitu, karakternya bagaimana, itu boleh gitu ya, supaya nanti ketika kita menikah itu kita
kita menikah dengan kondisi sadar gitu ya, bukan terpaksa gitu. Kondisi sadar kita sudah siap dengan segala kelebihan dan kekurangannya gitu. Sama itu ya, teman-teman mau lanjut, masih banyak ini saja. Coba pertanyaan Kalau kedua. bisa dijawab nanti saya jawab, kalau tidak bisa ya bagian ya kan ada. Semoga nonton ya punya Iya, teman-teman. Ustazah izin bertanya, sebenarnya jodoh itu takdir atau pilihan Allah? Misal kita sudah berusaha nih seserius mungkin dalam hubungan. Tapi apakah jika memang belum jodohnya bakal berujung gagal, dan jika kedepannya selanjutnya kita berkali-kali gagal dalam mencari jodoh, bagaimana cara menanggapi dan ikhtiar kita? Itu ya, jodoh itu adalah takdirnya Allah. Jodoh kita itu sudah ditentukan di lauh mahfuz ribuan tahun yang lalu. Tinggal kita menjemputnya gitu ya. Pihak perempuan itu nggak perlu mencari gitu ya. Kita tuh menjemput jodoh. Nah, dan kita punya hak menolak atau menerima seperti itu. Jadi kita punya hak itu karena itu. Kalau ikhtiar sudah saya sebutkan tadi ya, ikhtiarnya Kak ya, yang di materi tadi. Nggak perlu diulang lagi ya, silakan disimak. Satu mempersingkat waktu. Nah, kalau ketika gagal, nah itu kita harus perbaiki pikiran kita, mindset kita harus punya positive thinking, dan kita harus yakin bahwa Allah itu kasih yang terbaik buat kita. Nah, seperti itu. Jadi jodoh itu takdir. Kalau misal belum dapat belum datang ya sabar ya Bu. Ya, yang sabar dan diikhtiarkan, ditunggu dengan cara-cara yang sesuai. Ya, tadi Bu tadi apa quotes-nya Bu? Ada quotes-nya tadi, bisa dibacakan lagi Bu. Ya, saya bacakan lagi ya. Sampai lupa dari kami. Jika rasa itu benar adanya, ya, biarkan dia terjaga. Jika tiba waktunya, semoga menjadi nyata. Ya. Jadi jika rasa itu benar, ya biarkan itu terjaga. Jika sudah tiba waktunya, semoga menjadi nyata. Ya, harapan kita. Itu ya teman-teman. Lanjut Bu, pertanyaan ketiga. Bu, jodoh kan sudah ditentukan oleh Allah. Tapi boleh nggak sih kita berharap kepada seseorang? Posisinya kan kita belum tahu tuh jodoh kita siapa, dan mungkin ada doa tertentu yang bisa mengabulkannya biar dapetnya yang itu tuh, yang itu. Ya doanya, ya Allah semoga dia jodoh saya, ya. Jodohkanlah saya, ya. Kalau bukan jodoh, tolong sejak lagi ya Allah. Kalau terkait dengan doa ya kita doa sesuai dengan bahasa kita. Seperti ya kita tadi. Oh ya, jangan lupa doanya harus sungguh-sungguh, jangan separuh-separuh. Ya Allah, kalau dia jodohku, alhamdulillah. Kalau bukan ya tidak apa-apa. Nah, itu kan nggak ya, kita nggak yakin dengan doa kita ya. Kita benar-benar doanya juga harus sungguh-sungguh, harus penuh keyakinan bahwa doa kita dikabulkan. Kalaupun tidak dikabulkan, ya itu tadi ya diganti dengan yang terbaik, ya. Dengan terbaik di mata Allah. Sesuai itu kan ada. Gitu ya. Jadi kalau misal tidak diberi, yakin kalau yang kita minta itu barangkali Allah tuh lebih siapkan yang lebih baik dari yang kita minta. Ya, itu kan ada. Yang selanjutnya tadi ingin sadar. Ustazah izin bertanya, bagaimana cara menjelaskan kepada orang tua apabila kita sudah mempunyai keinginan menikah tetapi masih kuliah dan belum mempunyai pekerjaan, dan apakah biaya menikah itu harus bernominal 20 juta? Terus 20 juta. Kondisinya masih kuliah ya, pengen nikah, tapi belum kerja. Kalau saya pribadi sebagai calon ibu mertua ya, saya pikir-pikir gitu ya. Sekarang harus rasional gitu ya, kita harus rasional. Nikah itu nggak cuma cinta-cintaan, nggak cukup. Jadinya mungkin 1 bulan 2 bulan sih bisa makan cinta itu ya. Nanti bulan berikutnya beras habis nggak bisa itu ya dipakai dengan cinta ya. Jadi ya harus rasional gitu. Kalau mau nikahi anak orang ya tentunya harus siap-siap ya, menyiapkan diri gitu ya. Mana tega orang tua mau menyerahkan anaknya, istilahnya itu terjun bebas ya. Tentunya kita juga harus berikhtiar ya, terutama pihak laki-laki untuk ya tadi mencari nafkah seperti itu. Jangan sampai sudah nikah dompleng ke istrinya, mungkin istrinya yang sudah bekerja ya, jangan sampai seperti itu ya. Jadi ya kalau memang kondisinya masih kuliah belum bekerja ya itu diikhtiarkan ya. Kalau masalah tentang kuliah sebenarnya nggak masalah gitu ya, kuliah sambil nikah atau nikah sambil kuliah itu sebenarnya nggak masalah, tergantung ya itu tadi gitu ya.
Tentunya kan orang tua melarang seperti itu dengan beberapa pertimbangan gitu ya. Ya kalau anak-anak muda kan mungkin mikirnya yang seneng-seneng aja, nikah nanti bisa boncengan, main ke sana kemari gitu ya. Nah, nanti belum kalau nanti sudah hamil punya anak, nah itu yang juga perlu harus dipikirkan. Nah, makanya kalau sudah balik, sudah usia balik ya memang harus siap-siap. Kalau terutama yang laki-laki harus sudah siap-siap mencari nafkah gitu ya. Jadi untuk modal dia melanjutkan hidup selanjutnya ya, misalnya menikah itu tadi ya pantas saja gitu ya, orang lain nggak setuju gitu ya. Kemudian terkait dengan biaya nominal pernikahan itu apa harus 20 juta gitu ya, tergantung dengan mau nikah yang model seperti apa. Kalau nikahnya cuma di KUA enggak masalah, enggak sampai habis itu, maksimal 1 juta itu ya. Kalau nikah di KUA berapa sih sekarang, 600 atau berapa itu ya. Nah, di KUA gratis katanya, ini sudah survei ya, sudah survei ya, ternyata gratis. Nah, yang besar itu kan biaya resepsinya ya. Kalau pengalaman saya dulu itu saya nggak ada resepsi, cuma walimah sederhana itu habis kurang lebih cuma 5 juta kan, 5 juta cukup gitu ya. Ya jadi akad, kemudian undang tetangga, makan, udah gitu aja. Kalau misalnya pengen yang lebih wow ya mungkin ya itu tadi ya 20 juta kayaknya sekarang nggak cukup. Kalau misalnya resepsinya gede-gedean ya, belum sewa teroknya, belum. Nah, kalau pikirnya seperti itu ya nggak nikah gitu ya. Seperti tapi itu tadi ya, makanya ya sekarang yang iwan ini ya harus rajin kerja, rajin menabung biar bisa nanti meminang calon istrinya dengan layak. Tetapi ya itu tadi ya Allah sudah menjamin ya, kata-kata Rasulullah, insya Allah kalau yang menikah itu pasti akan dikasih rezeki sebenarnya, jadi nggak usah khawatir gitu ya. Dulu pengalaman ya saya dengan suami juga sama gitu ya, maksudnya kondisinya istilahnya belum stabil lah secara ekonomi, tapi ya itu tadi kita yakin ya menikah insya Allah akan kasih kemudahan, itu sudah dijamin loh. Gitu ya, ini kayaknya yang tanya Ikhwan ya sana. Ya, jadi Pak Ikhwan, kita nih yang perempuan kalau dilamar nggak punya pekerjaan ya mikir gitu. Masalahnya sekarang nggak ada Ahmad yang mau kasih makan batu, betul lah. Iya begitu. Kecuali kuliah tapi punya gaji 20 juta itu boleh ya. Boleh sambil ya. Ya itu usahakan lah ya. Kuliah mungkin ya ada pemasukan dari beberapa tempat. Lanjut saja. Masih ada lagi Bu? Tiga lagi. Izin tanya Bu, jodoh saya itu sekarang ada di mana ya? Apa perlu saya kirim Sherlock rumah saya dulu ya Bu? Apa barangkali nyasar ya? Kita bertanya-tanya jodohnya siapa, di mana ya tadi ya. Kita menunggu dan berikhtiar. Ya ikhtiarnya yang sudah disebutkan tadi ya. Kalau kita punya rasa ya dijaga rasa. Jika tiba waktunya maka akan jadi nyata. Itu aja ya, kita berikhtiar dengan cara yang diridhoi oleh Allah ya, dengan cara-cara yang sesuai. Kalau memang sudah punya ada niatan ya udah, kalau sudah punya ada niatan, sudah punya pekerjaan yang matang, datang lamar ke orang tuanya. Kalau sudah punya pandangan gitu ya. Ya. Ada lagi Kak? Ini pertanyaan terakhir insya Allah. Izin tanya Ustazah, ketika kita sudah siap untuk menikah, tapi orang tua tidak mengizinkan karena alasan harus menyelesaikan kuliah dulu. Sedangkan dikhawatirkan kalau tidak menikah bisa melakukan maksiat. Maka manakah yang lebih utama? Taat kepada orang tua dengan tidak menikah dulu sampai selesai pendidikan, atau tetap menikah untuk menjaga diri dari hal-hal maksiat? Tapi jika pun menikah, bukankah juga harus mendapat ridho orang tua? Terima kasih atas jawabannya saja. Ini bisa dua jawaban. Kalau kita orientasinya karena takut maksiat, gitu ya, Rasulullah sudah ngasih solusi gitu ya. Kalau kamu mampu ya kamu nikah gitu ya. Kalau nggak mampu ya puasa. Kalau dalam rangka untuk menghindari maksiat. Terkait dengan mencari ridho orang tua ya, karena orang tua itu khawatir kenapa kok masih kuliah gitu ya, dilarang menikah. Dan sebagainya, ini terkait dengan komunikasi gitu ya. Kenapa gitu orang tua kita kenapa kok melarang? Nah, kenapa? Karena kita masih kuliah. Mungkin orang tua juga punya pertimbangan nanti kalau kuliah kemudian istilahnya belum selesai finansialnya gitu ya, mungkin orang tua khawatir gitu ya. Tetapi kalau misalnya
pihak laki-laki ini bisa meyakinkan ya calon orang tua perempuan misalnya, oh iya nanti bisa memastikan atau meyakinkan bahwa nggak apa-apa gitu ya, mungkin biayanya ditanggung pihak laki-laki gitu ya. Terus nanti kalau kondisinya sudah menikah ternyata hamil dan sebagainya, sang suaminya tetap support istrinya untuk menyelesaikan kuliahnya. Nah kalau bisa meyakinkan itu, insya Allah orang tua juga lebih tenang gitu ya. Saya bayangkan ini kalau saya jadi ibunya gitu ya, jadi orang tua seperti itu. Mungkin itu terkait dengan komunikasi kalau menurut saya karena jadi bagaimana komunikasi kita dengan orang tua. Kalau memang sudah siap kita nikah, yang sudah ada biaya, sudah mempersiapkan semuanya gitu ya, ya oke, maju aja gitu ya. Saya yakin kalau memang itu sudah siap, orang tua itu juga akan mikir gitu ya, nggak mungkin dia akan biarkan anaknya berlarut-larut misalnya ya itu tadi, kalau ternyata sudah dilamar dan sebagainya tetapi kok belum nikah, itu kan juga orang tua mikir gitu ya. Tapi kalau misalnya si yang itu tadi bisa meyakinkan orang tua dengan bahwa dengan menikah bahwa kuliahnya itu akan tetap baik-baik saja, insya Allah juga orang tua akan mengizinkan. Insya Allah itu aja. Jadi terkait dengan komunikasi.